Hai semua, balik lagi di Creepy Zone. Terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian sehat selalu. Kali ini kita akan melanjutkan kisah teror pasukan pocong part 2. Tanpa banyak omong, langsung aja kita ke ceritanya. Karena suara teriakan Pak Tejo, warga satu persatu keluar rumah. Pak Sarmin yang baru aja pulang melaut kebetulan berpapasan sama Pak Tejo. Ditanyalah, "Jo, kenapa kok lari-lari? Kayak dikejar setan aja." Tanya Pak Sarmin. "Itu Min, saya lihat pocong di pematang," ucap Pak Tejo sambil pergi meninggalkan Pak Sarmin. Malam itu, geger berita pocong ramai dibicarakan. Tapi sebagian besar warga menganggap itu cuma lelucon, alias akal-akalan Pak Tejo saja. Malam berikutnya, tepat pukul 9, satu desa tiba-tiba mati lampu. Karena saat itu warga masih beraktivitas, jadi satu persatu rumah menyalakan penerangan. Keadaan berpindah ke Pak Sarmin. Rumah Pak Sarmin ini letaknya paling ujung, tepat di ujung gang, yang mana teras rumahnya itu langsung berhadapan dengan pematang sawah. Karena nggak ada lampu jalan, rumahnya ini menjadi yang paling gelap. Kebetulan Pak Sarmin ini lagi ngebenerin jaring ikan yang rusak dan perlu pencahayaan buat nyelesain kerjaannya. "Ras, bawakan lilin sini Ras," teriak Pak Sarmin dari luar. Anaknya yang bernama Laras pun keluar dan menghampiri. "Lilinnya habis Pak," ucap Laras. "Ya sudah, masuk sana, jagain ibumu. Bapak mau beli lilin sebentar." Berjalanlah Pak Sarmin ini ke warung Bu Wati. Sampainya di warung, ternyata lilinnya itu habis. Dan Bu Wati ini bilang kalau masih ada stok di rumahnya. "Tunggu dulu ya Pak, saya ambil dulu lilinnya." Udah lama nunggu sambil ngobrol sama bapak-bapak yang lain, tiba-tiba Bu Wati ini lari ke arah mereka dan teriak, "Pak, ada pocong di rumah saya," sambil histeris. Belum sempat Pak Sarmin mau ngejawab, Pak Sarmin ini ngelihat 10 pocong berjejer di kegelapan di ujung pagar rumah Bu Wati. Sontak suasana warung yang tadinya ramai menjadi ricuh. Pak RT langsung ngambil gentongan dan terus dipukul-pukul. Niatnya mau ngusir si pocong. Malam itu, warga yang ketakutan menggantung jimat di pintu-pintu rumah mereka. Sementara Pak Sarmin bergegas pulang karena khawatir dengan orang-orang rumah. Pas sampai rumah, Pak Sarmin buru-buru masuk dan ngecek di dalam. "Tutup pintu Ras, panggil ibu dan adikmu," ucap Pak Sarmin. Laras yang gak tahu apa-apa ya cuman bisa nurut aja. Pas mau nyamperin ibunya, tiba-tiba adiknya itu nangis dan bilang ada orang di jendela. Sekeluarga langsung kumpul di ruang tamu sambil diterangi cahaya lilin dan mulai berdoa biar gak terjadi apa-apa. Di tengah keheningan, tiba-tiba pintu diketuk. Semua orang panik. Sementara Pak Sarmin langsung jalan ke arah pintu. Dibukalah pintu itu pelan-pelan. Karena gelap, dia ngambil satu lilin buat ngeliat ke depan. Dan di balik cahaya remang, pocong-pocong itu berdiri di pematang sawah. Dan pas Pak Sarmin ngedip, mereka sudah ada di depan Pak Sarmin sambil bicara lirih. "Tolong
kami. Jantung Pak Sarmin berpacu kencang, seolah gak bisa berkata-kata lagi. Dari semua makhluk halus yang ada di kuburan, pocong ini bentuknya yang paling menyeramkan. Untungnya lampu tiba-tiba hidup dan pocong-pocong yang tadi udah hilang. Dan untuk sementara, warga kampung bisa bernafas lega. Jam 3 dini hari, para bapak-bapak kumpul di rumah Pak RT dan heboh menceritakan kejadian yang dialami masing-masing. Semua orang didatangi pocong, bilang kalau pocong-pocong itu selalu menyebut makam Kulo. Sampai akhirnya Pak Sarmin menyimpulkan kalau pocong-pocong ini asalnya dari makam Kulo. Mengingat kondisi hujan pada 10 hari yang lalu, gak banyak bicara lagi, akhirnya mereka semua menuju makam Kulo, membawa obor dan kentrungan. Pas sampai di sana, semua kaget dengan kondisi makam itu. Tulang belulang berserakan, nisan yang sudah hancur, dan hampir sebagian makam tertutup sampah. Saat itu juga, RT menyuruh warga, pihak keamanan, dan forensik buat ngebenerin makam. Jasad-jasad ini dipindahkan ke pemakaman kota. Proses evakuasi berlangsung selama 2 hari. Semua jasad telah dipindahkan. Tanah makam Kulo tidak lagi jadi pemakaman. Malam terakhir diadakan pengajian besar-besaran di masjid untuk mendoakan jasad-jasad itu. Sepulang pengajian, Pak Sarmin lihat ke 10 pocong itu di balik kabut tebal, lalu perlahan-lahan hilang. Sejak saat itu, teror 10 pocong sudah tidak ada lagi. Terima kasih semua yang udah ngedengerin cerita ini. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.